Shalom, nama saya Henny Worang. Saya sudah berjamaat di gereja City Blessing sejak City Blessing di Claremont. Saya bekerja sebagai caregiver sejak tahun April 2021 sampai sekarang di keluarga Betts. Saya merawat Mrs. Betts, pasien saya, yang saat saya bekerja di sana, dokter bilang merasa hidupnya tinggal 3 bulan, hospice. Dalam merawat pasien, saya selalu memperlakukan mereka sebagai keluarga saya sendiri dan selalu mendoakan dan mengurapi mereka dengan minyak. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu kepada Mr. Betts dan dia izinkan. Puji Tuhan, setelah 3 bulan berlalu, Mr. Betts mendapatkan berita dari dokter bahwa istrinya sudah mulai sehat. Yes, jadi sudah tidak hospice lagi. Tuhan sudah pulihkan. Dengan rasa bahagia, Mr. Betts mengucapkan terima kasih untuk doa-doa kita. Wow, padahal selama saya bekerja di sana, beliau tidak pernah sebut nama Tuhan. Mr. Betts menyadari perubahan kondisi istrinya dan beliau mulai menunjukkan rasa ingin tahu. Dia bertanya kepada saya tentang di mana saya bergereja. Saya bilang saya bergereja di City Blessing Church Walnut. Dan cucu-cucu serta anak-anak saya juga melayani di sekolah minggu untuk main band. Jadi kami satu keluarga bekerja melayani Tuhan. Di saat kami makan malam, saya cerita padanya tentang gereja saya. Tanpa saya sadari, saya langsung membicarakan tentang pembangunan fasilitas baru. Proyek gereja yang sedang berjalan untuk membangun fasilitas baru sebagai pusat pelatihan dan bagaimana fasilitas pembangunan ini akan melayani anak-anak dan pemuda dengan fokus pada pelatihan generasi muda. Tanpa sadar, Mr. Betts langsung saat itu bilang, wow, bagus, rencana yang bagus. Besokannya di saat makan malam dia bertanya kepada saya bahwa dia mau memberi sesuatu buat saya. Saat itu saya bilang, oh no, jangan, saya tidak bisa terima. Dia bilang ingin memberi hadiah rasa terima kasih terhadap saya yang saya lakukan mengurus istrinya. Saat itu saya bilang, tidak usah. Tapi tetap dia bilang dia harus memberi sesuatu. Lalu saya bilang bahwa saya tidak memberi jawaban sekarang karena saya perlu waktu. Setelah percakapan itu, setelah makan malam, saya kembali bersama istrinya ke kamar dan setelah semua pekerjaan selesai, saya sudah ada waktu free. Disitulah waktu untuk saya membaca-baca Alkitab dan berdoa. Di saat itu saya berdoa, ada maksud apa Mr. Betts ingin memberi saya hadiah? Hari pertama, hari kedua, saya berdoa, tidak ada jawaban. Saat itu langsung keluar dari mulut saya. Bagaimana kalau Mr. Betts membantu saya untuk gereja saya yang sedang dalam tahap pembangunan? Wow, tanpa diduga beliau langsung bilang, oke, kalau itu yang saya mau. Langsung dia ke ruang kerjanya dan beliau keluarkan form untuk saya berikan ke gereja. Dan dia berkata, saya tahu dari mana kalau dia itu selalu bantu sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang perlu bantuan, terutama dalam hal pendidikan atau keilmuan. Saya langsung bilang bahwa saya sama sekali tidak tahu, tapi Tuhan yang berbicara agar saya berkata untuk gereja. Setelah semua persyaratannya sudah gereja kirim, gereja mengajukan proposal untuk mendapatkan grant untuk membeli kebutuhan peralatan kelas di training center. Yayasan meninjau proposal itu dan memberikan cek kepada gereja dengan jumlah yang cukup besar. Cek diberikan kepada saya, disampaikan ke gereja. Saya cukup kaget melihat jumlahnya. Wow, puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan memakai kami, anak-anaknya, menjadi berkat di tempat kerja dan di komunitas. Saya percaya keluarga Mr. Betts akan mengalami keselamatan dari Tuhan yang luar biasa.
Dan grant ini dapat membantu untuk pelayanan anak-anak di training center yang baru. Tuhan sungguh baik. Amin.